Sobat Susenas. Sekarang kita akan membahas mengenai blok 14, yakni penolong persalinan. Pertanyaan pada blok ini ditujukan untuk perempuan pernah kawin berumur 10 sampai dengan 54 tahun. Ada 3 kriteria yang perlu dipenuhi, yaitu anggota rumah tangga berjenis kelamin perempuan, berumur 10 sampai dengan 54 tahun, dan berstatus pernah kawin. Termasuk pernah kawin adalah seorang dengan status kawin, cerai hidup, ataupun cerai mati. Jangan lupa, perempuan yang belum pernah menikah tetapi memiliki anak di luar nikah termasuk cerai hidup ya. Untuk selanjutnya, perempuan pernah kawin disebut PPK ya sobat. Kenapa informasi mengenai persalinan perlu dikumpulkan? Karena ingin dihasilkan indikator persentase perempuan yang melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Kenapa ini penting? Karena perempuan yang melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dapat mengurangi risiko kematian ibu dan juga kematian bayi. Ini merupakan goals SDGs dan juga prioritas nasional. Oke, kita langsung aja ya membahas kuesioner blok 14. Sobat, pertama-tama isikan nama PPK umur 10 sampai dengan 54 tahun beserta nomor urutnya. Isikan juga nama dan nomor urut pemberi informasi. Sobat, pertanyaan pertama, yakni rincian 1401A. Kita ingin mengetahui riwayat kehamilan. Ditanyakan apakah nama pernah hamil. Terdapat 3 pilihan kode jawaban, yaitu pilihan pertama, ya pernah hamil. Dulu pernah hamil, tapi saat pencacahan sedang tidak hamil. Kedua, ya sedang hamil. Apabila pada saat pencacahan nama atau PPK tersebut sedang hamil. Jawaban 5, yakni tidak pernah hamil. Apabila nama tidak pernah hamil, maka dilanjutkan ke PPK berikutnya di rumah tangga tersebut atau lanjut ke blok 15. Lalu, apabila nama pernah atau sedang hamil, maka pertanyaan selanjutnya adalah rincian 1401B, yaitu pada umur berapa nama hamil pertama kali. Kita lanjutkan lagi ya sobat. Apabila nama pernah atau sedang hamil, maka tanyakan pertanyaan 1402A. Apakah nama pernah melahirkan anak lahir hidup? Anak disebut lahir hidup apabila saat lahir ia menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti jantung berdenyut, bernafas, dan juga menangis. Jika nama tidak pernah melahirkan anak lahir hidup, maka dilanjutkan ke PPK berikutnya atau lanjut ke blok 15. Nah, apabila nama pernah melahirkan anak lahir hidup, maka tanyakan pertanyaan 1402B, yaitu pada umur berapa nama melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali. Selain itu, pada pertanyaan 1403 kita tanyakan lagi, kapan melahirkan anak lahir hidup yang terakhir? Apakah dalam periode 2 tahun yang lalu atau lebih lama daripada itu? Nah, jika dia melahirkan anak lahir hidup terakhir lebih dari 2 tahun yang lalu, maka bisa dilanjutkan ke PPK berikutnya atau lanjut ke blok 15. Sedangkan, jika nama melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada periode kurang dari 2 tahun yang lalu, kita lanjutkan pertanyaannya ke pertanyaan 1404A sampai dengan 1404C. Oke? Lanjut, kita bahas dari 1404A dulu ya sobat. Di mana nama melahirkan anak lahir hidup yang terakhir? Apakah di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, bidan, atau berbagai pilihan lain yang ada pada kuesioner. Tidak lengkap apabila hanya menanyakan mengenai tempat melahirkan, tetapi perlu ditanyakan juga siapa yang menolong proses kelahiran terakhir pada 1404B. Penolong proses persalinan yang dimaksud adalah penolong terakhir sampai dengan kala 3 atau keluarnya plasenta atau ari-ari bayi. Eits, tidak berhenti di situ ya sobat. Kita juga perlu menanyakan berapa berat anak lahir hidup
terakhir ketika dilahirkan? Apakah kurang dari 2,5 kg atau lebih? Ya, demikian. Itu tadi materi blok 14 keterangan penolong persalinan. Mudah bukan? Sampai sini aja ya sobat. Semoga materi yang disampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.